Halo semua, perkenalkan nama saya Jeremy Mark Valentino Nainggolan dengan NIM 12S22002 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai T02 yaitu Academic Simulator. Pada tugas kali ini kami diminta untuk mengembangkan pekerjaan yang sebelumnya yang terkait tentang Academic Simulator, di mana spesifikasi dari pekerjaan sebelumnya tetap digunakan dalam tugas kali ini. Yang pertama ada task 1 yaitu add more course. Di task 1 ini adalah mengembangkan sebuah driver class yang mampu menyimulasikan kemampuan penyimpanan multiple dengan menggunakan array sebagai media penyimpanan. Dan lebih lanjut, driver juga harus memiliki kemampuan untuk menerima baris-baris masukan secara interaktif dari pengguna. Setiap baris masukan merepresentasikan data sebuah course, dan sebuah barisan masukan terdiri atas 4 segmen yang diseparasi dengan hash, di mana keempat segmen merepresentasikan data yang diperlukan untuk membentuk sebuah course. Pada saat eksekusi, driver akan terus-menerus membaca baris masukan hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash. Pertama kita akan masuk pada kelas course-nya, di mana di dalam course ini terdapat beberapa atribut yaitu kode, name, credit, dan grade. Dan untuk di line 12 sampai 17 terdapat konstruktor untuk memasukkan nilai-nilai pada setiap atribut yang ada dalam kelas course. Selanjutnya adalah mutator yang pertama itu get code, get name, get credit, dan get grade. Di mana keempat mutator ini atau metode ini akan mengembalikan sebuah nilai. Yang terakhir adalah publish string to string untuk mencetak atau untuk mengeluarkan setiap value yang ada di dalam class course. Kita masuk pada driver pertama. Untuk driver ini dapat mengimport pada folder akademik dan pada folder akademik model dan tepatnya pada file course. Selanjutnya ada mengimport array list karena akan menggunakan array sebagai media penyimpanannya. Selanjutnya adalah mengimport Java Scanner untuk sebagai inputan dari usernya. Masuk pada line 14 sampai line 30. Di sini ada pendefinisian atau pemanggilan atau pembuatan di mana variable course itu bertipikan array list, di mana array list ini akan diinisialisasikan yaitu sebagai sebuah array list yang sizeable atau bisa dibilang size-nya itu efisien tergantung berapa user memasukkan data-datanya. Selanjutnya adalah deklarasi biasa, di mana scanner itu dimisalkan atau dibuat menjadi deklarasi variabel input. Selanjutnya adalah boolean axis di assign menjadi true, di mana tugas dari si axis ini adalah mengetahui apakah ada inputan lebih lanjut ataukah tidak. Di sini ada loopingan while atau condition while, di mana while axis dan input hash next line, yang dimana maksudnya adalah jika axis menilai true dan input mempunyai inputan lain atau inputan selanjutnya, jika itu betul maka program akan berlanjut, di mana ada deklarasi yang baru yaitu komen, di mana komen ini akan menyimpan setiap inputan yang dimasukkan oleh user. Nah, komen ini akan di split menggunakan manipulasi string yaitu split, di mana ini ada tanda hash sebagai pemisahnya seperti pada ritme yang sebelumnya dijelaskan. Dan jika sebelumnya saya akan menjelaskan terkait pemecahan dari split ini. Di sini terdapat satu masukan yang ditandai dengan hash. Untuk comment split pada kamar ke 0 itu menyimpan si kode dari si course. Dan untuk comment split kamar yang pertama atau indeks yang pertama itu berisikan tentang nama si course. Untuk indeks kedua berisikan kredit dari si course, dan untuk si indeks ke 1, 2, 3 itu berisikan dari grade dari si course. Driver 1. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah perintah masukan itu ditandai dengan triple dash atau tidak. Jika triple dash, maka axis itu langsung kita assign dengan false. Selanjutnya di sini ada else, di mana hanya dua condition yang saya ambil, yaitu antara dia triple dash atau bukan triple dash. Di mana jika bukan triple dash, maka course akan ditambahkan kepada entitas course.
dimana dengan menggunakan courses, dengan menggunakan construct add new course dengan parameter yang comment split 0 untuk sebagai kode, comment split index pertama sebagai nama. Di sini ada comment split 2 diubah menjadi integer. Dan selanjutnya comment split 3 sebagai grade dari si course. Langsung di sini akan mengeluarkan setiap value yang ada di mengeluarkan value yang ada pada index tersebut dengan menggunakan course get index, di mana get index ini menggunakan course size akan menentukan berapa banyak data dalam si entitas course ini dikurangi 1 karena indeks array dimulai dari angka 0. Selanjutnya dikhususkan untuk mengeluarkan si toString, metode toString tadi ada di sini. Lanjut ke task 02, dimana task 02 ini sama prinsipnya dengan task 01. Perbedaan terdapat pada entity yang dioperasikan, yakni pada si model student dan driver yang ditulis pada driver 2. Contoh inputnya adalah 12S20999 hash Wirausaha hash 2020 hash information system. Di sini saya mengambil Di sini saya mengambil sebuah konsep, atau bisa dibilang sinonimu dari konsep. Yang pertama itu sebagai name, yang kedua sebagai nama, yang ketiga sebagai tahun angkatan, dan yang keempat itu sebagai prodi. Kita menuju ke kelas si student. Sama seperti pada kelas si course, dimana ada construct student untuk menginisialisasikan setiap data-data yang dimasukkan pada driver ke dalam kelas si student. Dimana kalau di dalam kelas student ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama name, yang pertama adalah atribut name, yang kedua atribut name, yang ketiga atribut year, dan yang keempat itu study program. Di sini ada metode-metode yang lain untuk mendapatkan sini, mendapatkan nama, dan mendapatkan tahun, dan mendapatkan program studi yang dimiliki oleh masing-masing student. Di sini ada metode yang sama juga, toString, di mana toString ini mengeluarkan semua value yang ada di dalam si class student. Kita masuk ke driver keduanya. Driver kedua ini sama dengan driver pertama, yaitu menginisialisasikan students itu sebagai release. Terdapat pada line ke-14 sebagai release. Terus ada input seperti biasa, dan boolean exist untuk pengkondisiannya. Dan di line 18 masih sama seperti yang tadi, dan ini juga masih sama. Yang berbeda itu hanya di line 24 sampai 25. Di sini ada students add, sama seperti yang tadi juga sih sebenarnya, cuman dia menggunakan kelas si students, di mana students ini akan menambahkan setiap construct yang baru, setiap masukan yang ada pada si driver. Sistem outnya sama seperti pada si driver pertama. Kita menggunakan students dan kita mencari berapa jumlah. Kita akan mencari indeks keberapa students itu berada, dan kita akan mengeluarkannya menggunakan si toString. Kita lanjut ke driver ketiga pada bagian enrollment. Sebelumnya kita akan membaca readme-nya. Nah, di sini tugas ketiga ini presiden sama dengan task 01 dan 02. Perbedaan terdapat pada entity yang dioperasikannya, yaitu enrollment, model enrollment, dan driver 3. Contoh inputannya adalah 12S2203 hash 12S20999 hash 2021 strip 2022 hash event. Di sini saya mengambil sebuah konsep. Yang pertama 12S2203 itu sebagai kode mata kuliah, 12S20999 itu sebagai NIM mahasiswa, 2021 strip 2022 itu sebagai tahun ajaran, dan event itu sebagai semester. Mana semester ini ada event, out, dan short. Ada ganjil, genap, dan semester pendek. Kita menuju pada kelas enrollment. Persis sama seperti entitas course dan entitas student, atau kelas course ataupun kelas si studentnya. Ada constructor, ada mutator, ataupun method. Kita menuju ke driver 3-nya. Di sini ada penginisialisasian yang sama seperti driver 1 ataupun driver 2, yaitu enrollments itu sebagai release. Dan selanjutnya ada pemecahan, pengecekan si triple dash-nya, apakah program ditandai dengan triple dash atau tidak.
Yang berbeda hanya adalah 20, line 24 sampai 25. Metodenya masih sama, yaitu mengkonstruk setiap masukan yang dimiliki oleh yang setiap masukan yang di input atau yang dimasukkan oleh user. Menuju ke task 04, yaitu add more everything, di mana tugas keempat ini merupakan penggabungan dari task 01, task 02, task 03. Dan pada tugas ini saya diminta untuk mengembangkan sebuah driver, yaitu driver 4, yang mampu menyimulasikan kemampuan penyimpanan multiple pada semua entitas, di mana entitas tersebut adalah course, student, dan enrollment. Dan untuk membedakan instruksi, ditambahkan sebuah segmen pada bagian awal input dengan spesifikasi, yaitu course add untuk menambahkan course, student add untuk menambahkan student, enrollment add untuk menambahkan enrollment. Di sini contoh inputannya ada course add, hash 12, hash 2203, object oriented programming, hash 3, hash c. Di sini ada memiliki 0, 1, 2, 3, 4, ada memiliki 5 kamar atau 5 pemisahan menggunakan konsep manipulasi string comment split atau manipulasi string split. Kita menuju ke driver 4. Di sini merupakan penggabungan dari si course, student, dan enrollment, di mana kita menggunakan konsep release untuk si courses, students, and enrollments. Sebenarnya ada untuk scanner input dan boolean access untuk pengkondisian apakah ada input yang dimasukkan user ataupun apakah triple dash itu apakah user memasukkan triple dash untuk mematikan atau memberhentikan program tersebut. Di sini ditandai pada ini ada poin penting, di mana pada saat menampilkan keluaran, terlebih dahulu ditampilkan entitas academic model course, kemudian student, dan enrollment. Di sini saya mengambil konsep yaitu pada driver 4. Di sini kan adalah release, di mana release ini mempunyai kamar-kamar ataupun indeks-indeks tertentu. Di mana indeks tertentu ini dapat digunakan dengan menggunakan konsep loopingan. Saya menggunakan loopingan for, di mana loopingan ini dimulai dari i, di mana i itu kurang dari si banyaknya data pada si course ataupun students ataupun enrollments, dan i increment. Di sini saya akan mengeluarkan setiap indeks-indeks menggunakan toString. Setiap indeks-indeks menggunakan toString di dalam kelas tersebut. Di sini dalam kelas course, di sini student dan enrollment sesuai dengan ritme yang diberikan tadi. Lalu mengassign exist itu sama dengan false untuk memberhentikan program ini. Selanjutnya adalah untuk membandingkan apakah perintah tersebut adalah course add atau student add atau enrollment add. Konsepnya sama persis dengan menggunakan task 01, 02, dan 03 dengan menggunakan constructor course add, new course, dan students add, new student, enrollment add, new enrollment. Kurang lebih sama dengan driver 1, 2, dan 3. Yang membedakan itu hanyalah pengkondisian di sini, bagaimana kita mengeluarkan setiap value sesuai dengan indeks yang dimasukkan oleh user. Demikian presentasi singkat saya mengenai T02 Academic Simulator. Saya Jeremy Mark Valentino Nenggola dengan NIM 12S22002 pamit mengundurkan diri. Terima kasih.